yang mengakibatkan kapal penumpang keadaan sendiri hingga sebagai 15 kali terjatuh ke laut pantai Tanjung Setia. Selanjutnya ini kami lalu Jakarta putus yang mengakibatkan kapal penumpang keadaan semakin tinggi hingga sebagai 15 kali terjatuh ke laut pantai Tanjung Setia. Selanjutnya ini kami dari Polres. Kementerian Kehutanan bersama Polda Lampung merilis hasil penanganan temuan gelondongan kayu yang terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat Lampung pada Rabu 10 Desember. Hasil ini yang membuat log dari wilayah Mentawai. Berdasarkan gelar perkara, Polda Lampung menghentikan penyidikan lantaran tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung, rekan Bayu Saputra. Silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sandra. Bahwasannya kepolisian daerah Lampung benar telah menghentikan kasus ratusan kayu gelonggongan yang terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat sebulan lalu, yang mana pihak kepolisian melakukan penghentian perkara tersebut dikarenakan tidak ada unsur pidana dalam kasus gelonggongan kayu tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf menjelaskan bahwasannya pihaknya telah melakukan penyelidikan dan tidak ditemui unsur pidananya, dan para ABK dan kapal tersebut juga merupakan statusnya legal, yang mana ABK memiliki surat izin untuk berlayar dan termasuk juga nakoda juga, dan termasuk juga kapal yang digunakan juga tercatat resmi atau legal. Begitu rekan Sandra. Baik, rekan Bayu, bisa dilaporkan dari hasil penyelidikan bagaimana awal mula ditemukannya puluhan batang kayu di wilayah pantai Tanjung Setia, Lampung ini? Ya, berdasarkan viral di media sosial, yang mana salah satu warga yang bernama Ajo, ia menyampaikan bahwasannya terdapat banyak terkait kayu yang terdampar di pesisir pantai Tanjung Setia tersebut, dan pihaknya langsung memviralkan video tersebut hingga akhirnya pihak kepolisian turun ke lokasi dan mengecek terkait kayu tersebut, dan saat ini proses penyelidikannya telah dihentikan karena tidak ada unsur pidana dalam penyelidikan kasus tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, bisa dilaporkan langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait pengecekan dokumen kapal dan identitas awak kapal? Ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya secara resmi Polda Lampung telah melakukan menyetop penyelidikan tersebut karena tidak terbukti ada unsur pidananya, dan pihaknya saat ini menjelaskan terkait pidana tersebut tidak ada, dan Kapolda Lampung juga menghentikan perkara tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polres Pesisir Barat mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya puluhan kayu blok yang terdampar di tepi pantai Tanjung Setia, perairan
Weton Desa Manusia Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Setelah dilakukan pengecekan ke kejadian, kami mendapatkan informasi bahwa kayu-kayu tersebut dilangsung menggunakan kapal Romawi 9 membawa 968 batang kayu atau sekitar 1.800 kubik milik PT Minas Pabelumber yang berangkat dari pelabuhan Deti PT Minas Pabelumber akan menjaga Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kapal tersebut berangkat pada Sabtu tanggal 2 November 2025 sekitar pukul 14.00 ini dengan tujuan PT Mahmud Malang bersama melalui pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 jam 20.30 tepatnya di perairan Indonesia kapal Romawi Muslim karena berbagai terjadi tali sampah sehingga mesin kapal yang hidup tidak mampu menarik tongkang, lalu tongkang melempar jangkar untuk menahan laju tongkang tersebut agar tidak terbawa arus dan ke pintu pantai. Karena memang kondisi ombak saat itu cukup tinggi sehingga kapal dalam mengalami dan pada 7 November 2025 kali jangkar putus yang mengakibatkan kapal tongkang keadaan semakin miring hingga sebagai muatan kali terjatuh ke laut pantai Tanjung. Selanjutnya tim kami dari Polres Pesisir Barat mendatangi TKP untuk melakukan evakuasi keselamatan terhadap 14 awak kapal Romawi 9 dengan berkoordinasi dengan Polda Lampung dan Polri. Selanjutnya kita melakukan dan pemeriksaan dokumen kapal dengan hasil kapal Romawi 9 memiliki dokumen berlayar berupa surat izin persetujuan berlayar SIP nomor SIP IDSK 1125 000001 dan SIP IDSK 1125 000002 yang dikeluarkan oleh kepala kantor milik penyelenggara pelabuhan 3 IKK. Kemudian tim kami dari unit Polres Pesisir Barat melakukan investigasi terhadap kapal tersebut terdiri dari nomor nakoda dan 13 ABK dengan hasil untuk nakoda kapal dan ABK memiliki izin dan sertifikat berlayar sesuai dengan surat pengesahan awak kapal nomor SLU 19 IDSK 1125 000002. Nakoda dan ABK memiliki identitas lengkap. Pemeriksaan terhadap kapal tongkang dilakukan yang berisi kayu blok yang beberapa atas berikut, yaitu dokumen angkutan nomor KPC 6253225 yang berasal dari pimpinan berusaha pemanfaatan hutan atau PPBH PT Minas Pabelumber. Selanjutnya dapat surat label ID barcode pada batang kayu, tidak batang kayu yang masih terbaca, teridentifikasi atau tercatat dalam sistem pemantauan kependudukan atau SIU, hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan bahwa PT Minas Pabelumber diberikan izin usaha pengembangan hasil hutan kayu yaitu dalam hutan alam IUP AHKHH seluas kurang lebih 78.000 hektar
oleh Menteri Keuangan melalui SK 550 LPD 1995 tanggal 1 Oktober 1995 dan terdapat perpanjangan tahun 2013 sesuai dengan SK 502 Menhub Strip 2 Romawi 2013 tanggal 18 Juli 2013 yang dimaksud sejak tanggal 13 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun. Perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8/2021 tentang orang hutan dan penyusunan undang orang hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Pemeriksaan dokumen lain yang telah terverifikasi melaksanakan pemeriksaan ahli BPHL, Kementerian Kehutanan dan Pidana, kemudian bisa hasil dari acara verifikasi dari Balai Perubahan Hutan Lestari BPHL wilayah 6 dan Lampung serta koordinasi dengan pihak terkait. Kita akan segerakan gelar perkara dalam rangka penghentian pemberian kepastian hukum penghentian penyelidikan. Karena memang tidak ditemukan tidak pidana terhadap peristiwa tersebut. Mungkin itu mau disampaikan karena nanti ada orang dari komunikasi antara waktu dengan pihak usahanya sudah dinyatakan dan sudah dinyatakan hal ini atau sudah melakukan seperti itu dan nanti akan dibayarkan mereka mendapat kompensasi dari peristiwa tersebut. Kalau ditanyakan apakah ini ada asuransi, dan mereka ada asuransi, sehingga nanti proses selanjutnya mereka akan komunikasi aktif antara penyewa ekspedisi tersebut dengan pihak ekspedisi. Prosesnya sekarang yang agak kesulitan adalah kapal tersebut pada saat menangkap ada kerusakan bawah atau robek dari kapal yang di bawah. Ini bukan kapal yang cukup lama. Informasi terakhir yang kami terima apabila saya memperbaiki itu kapal itu kurang lebih hampir 7 bulan belum memperbaiki. Sementara kayu-kayu tersebut kurang lebih ada 608 yang hanya di dasar laut. Yang ada di atas kapal kita 97 kapal. Yang 100 sekian itu ada di pantai. Yang 100 sekian itu mereka masuk ke dasar laut. Jadi yang butuh waktu untuk bisa mengambil kembali mengangkat ke kapal tersebut. Sementara kapal harus proses kegiatan. Yang mendukung apa yang dilakukan oleh yang mengakibatkan kapal penumpang keadaan meninggi hingga sebagai muatan kayu jatuh ke laut pantai dan Indonesia. Selanjutnya ini kami kali Jakarta terus yang mengakibatkan kapal penumpang keadaan meninggi hingga sebagai muatan kayu jatuh ke laut pantai dan Indonesia. Selanjutnya, ini kami dari Polres. Kementerian Kehutanan bersama Polda Lampung merilis hasil penanganan temuan gelondongan kayu yang terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat Lampung pada Rabu 10 Desember. Hasil yang membuat log dari wilayah Mentawai. Berdasarkan gelar perkara, Polda Lampung menghentikan penyidikan lantaran tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung, rekan Bayu Saputra. Silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sandra, bahwasannya kepolisian daerah Lampung benar telah menghentikan kasus ratusan kayu gelonggongan
yang terdampar di pantai Tanjung Setia pesisir barat sebulan lalu, yang mana pihak kepolisian melakukan penghentian perkara tersebut dikarenakan tidak ada unsur pidana dalam kasus gelonggongan kali tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol LV Asegaf menjelaskan bahwasannya pihaknya telah melakukan penyelidikan dan tidak ditemui unsur pidananya, dan para ABK dan kapal tersebut juga merupakan statusnya legal, yang mana ABK memiliki surat izin untuk berlayar dan termasuk juga nakoda juga, dan termasuk juga kapal yang digunakan juga tercatat resmi atau legal. Begitu rekan Sanggra. Baik, rekan Bayu, bisa dilaporkan dari hasil penyelidikan bagaimana awal mula ditemukannya puluhan batang kayu di wilayah Pantai Tanjung Setia Lampung ini? Iya, berdasarkan viral di media sosial, yang mana salah satu warga yang bernama Ajo, ia menyampaikan bahwasannya terdapat banyak terkait kayu yang terdampar di pesisir pantai Tanjung Setia tersebut, dan pihaknya langsung memviralkan video tersebut hingga akhirnya pihak kepolisian turun ke lokasi dan mengecek terkait kayu tersebut, dan saat ini proses penyelidikannya telah dihentikan karena tidak ada unsur pidana dalam penyelidikan kasus tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, bisa dilaporkan langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait pengecekan dokumen kapal dan identitas awak kapal? Ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya secara resmi Polda Lampung telah melakukan menyetop penyelidikan tersebut karena tidak terbukti ada unsur pidananya, dan pihaknya saat ini menjelaskan terkait pidana tersebut tidak ada, dan Polda Lampung juga menghentikan perkara tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Perkembangan penanganan perkara menjadi seberat, di mana pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 jam 5.00 WIB, Polres Pesisir Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya puluhan kayu blok yang terdampar di tepi pantai Tanjung Setia dan Rekon Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Setelah dilakukan pengecekan ke kejadian, kami mendapatkan informasi bahwa kayu-kayu tersebut diangkut menggunakan kapal Rolas 69 membawa 968 batang kayu atau sekitar 3.800 kubik milik PT Minas Pabelunger yang berangkat dari pelabuhan DNI PT Minas Pabelunger Abang Negara Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kapal tersebut berangkat pada Sabtu tanggal 2 November 2025 sekitar pukul 15.00 WIB dengan tujuan PT Muhammad Semarang bersama melalui pelabuhan Tanjung Semarang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 November 2025 jam 20.30, tepatnya di perairan Tanjung Setia, kapal Rolas mengalami mati mesin karena baru ini terlilit tali sampah sehingga mesin kapal yang hidup tidak mampu menarik tongkang
Lalu Bapak Polkam menembak jaga untuk menahan laju tersebut agar tidak terbawa arus dan ke pintu pantai. Karena memang kondisi ombak saat itu cukup tinggi sehingga kapal terlalu dan pada tanggal 7 November 2021 kali Jakarta putus yang mengakibatkan kapal Polkam keadaan semakin miring sehingga sebagai 15 kali terjatuh ke laut pantai Tanjung. Selanjutnya tim kami dari Polres Pesisir Barat mendatangi TKP untuk melakukan evakuasi keselamatan terhadap 14 kapal Romawi dengan berkoordinasi dengan Polda Lampung dan Polri. Selanjutnya kita melakukan dan mengesahkan dokumen kapal dengan hasil kapal Romawi 69 memiliki dokumen berlayar berupa surat izin persetujuan berlayar SIP nomor SIP IDSIK 1125 000001 dan SIP IDSIK 1125 000002 yang dikeluarkan oleh kepala kantor unit penyelenggara pelaksana 3 IKK. Kemudian tim kami dari penyidik Polres Pesisir melakukan investigasi terhadap kapal tersebut terdiri dari nakoda dan 13 ABK dengan hasil untuk nakoda kapal dan ABK memiliki izin dan sertifikat berlayar sesuai dengan surat pengesahan awak kapal nomor SLU 19 IDSIK 1125 000002. Nakoda dan ABK memiliki identitas lengkap. Pemeriksaan terhadap kemampuan kapal juga dilakukan yang berisi kayu gelap yang diperoleh fakta sebagai berikut, yaitu dokumen angkutan nomor KPC 6253225 yang berasal dari pimpinan berusaha pemanfaatan hutang atau PPBH PT Dinas Pakaian. Selanjutnya dapat menjadi surat legal ID barcode pada batang kayu, tidak batang kayu yang masih terbaca, teridentifikasi atau tercatat dalam sistem pemantauan penunjukkan atau SIPU, hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan bahwa PT Dinas Pakaian diberikan izin usaha pengembangan hasil hutan kayu, yaitu dalam hutan alam YUK AHKHA seluas kurang lebih 70 hektar oleh Menteri Kehutanan melalui SK 540 garis-miring 1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah melakukan perpanjangan tahun 2013 sesuai dengan SK 502 Menhub Strip 2 Romawi 2013 tanggal 8 Juni 2013 yang dimaksud sejak tanggal 13 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun. Perizinan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8/2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Pemeriksaan dokumen lain yang telah terverifikasi melaksanakan pemeriksaan ahli BPHL, Kementerian Kehutanan dan Hukum Pidana, kemudian pemeriksaan hasil berita acara verifikasi dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari BPHL wilayah 6 dan Lampung serta koordinasi dengan pihak terkait. Kita akan melakukan gelar perkara dalam rangka penghentian pemberian pajak untuk penghentian penyelidikan karena memang tidak ditemukan tindak pidana terhadap perbuatan tersebut.
Mungkin kalau disampaikan nanti akan dari komunikasi antara dengan pihak usahanya sudah dinyatakan dan sudah dinyatakan hal ini khususnya masyarakat nanti akan dibayarkan mereka mendapat kompensasi dari peristiwa tersebut. Kami tanyakan apakah ini ada asuransi dan mereka ada asuransi, sehingga nanti proses mereka akan berkomunikasi aktif antara penyewa ekspedisi tersebut dengan pihak ekspedisi. Prosesnya yang akan kesulitan adalah kapal tersebut pada saat menangkap ada kerusakan bawah atau robek dari kapal yang di bawah. Ini untuk kapal tersebut sama informasi terakhir yang kami terima kalau saya memperbaiki itu kapal itu kurang lebih berbulan untuk memperbaiki. Sementara kayu-kayu tersebut kurang lebih ada 600 batang itu yang hanya di dasar laut. Yang ada di atas kapal kita 97 batang. Yang 100 sekian itu ada di pantai. Nah, yang 600 sekian itu mereka masuk ke dasar laut. Jadi yang butuh waktu untuk bisa mengambil kembali mengangkat ke kapal tersebut. Sementara kapal harus mulai proses perbaikan. Yang mendukung apa yang dilakukan oleh yang mengakibatkan kapal penumpang keadaan sendiri hingga sebagai muatan kayu terjatuh ke laut pantai Tanjung Sembilan. Selanjutnya ini kami kali Jakarta Kudus yang mengakibatkan kapal penumpang keadaan semakin sendiri hingga sebagai muatan kayu terjatuh ke laut pantai Tanjung Sembilan. Selanjutnya ini kami dari Polres. Kementerian Kehutanan bersama Polda Lampung merilis hasil penanganan temuan gelondongan kayu yang terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat Lampung pada Rabu 10 Desember. Hasil yang membuat log dari wilayah Mentawai. Berdasarkan gelar perkara, Polda Lampung menghentikan penyidikan lantaran tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung, rekan Bayu Saputra. Silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sandra, bahwasannya kepolisian daerah Lampung benar telah menghentikan kasus ratusan kayu gelonggongan yang terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat sebulan lalu, yang mana pihak kepolisian melakukan penghentian perkara tersebut dikarenakan tidak ada unsur pidana dalam kasus gelonggongan kayu tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol LV Asegaf menjelaskan bahwasannya pihaknya telah melakukan penyelidikan dan tidak ditemui unsur pidananya, dan para ABK dan kapal tersebut juga merupakan statusnya legal, yang mana ABK memiliki surat izin untuk berlayar dan termasuk juga nakoda juga, dan termasuk juga kapal yang digunakan juga tercatat resmi atau legal. Begitu rekan Sandra. Baik, rekan Bayu, bisa dilaporkan dari hasil penyelidikan bagaimana awal mula ditemukannya puluhan batang kayu di wilayah pantai Tanjung Setia, Lampung ini? Ya, berdasarkan viral di media sosial, yang mana salah satu warga yang bernama Ajo, ia menyampaikan bahwasannya terdapat banyak terkait
kayu yang terdampar di pesisir pantai Tanjung Setia tersebut. Dan pihaknya langsung memviralkan video tersebut hingga akhirnya pihak kepolisian turun ke lokasi dan mengecek terkait kayu tersebut. Dan saat ini proses penyelidikannya telah dihentikan karena tidak ada unsur pidana dalam penyelidikan kasus tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, bisa dilaporkan langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait pengecekan dokumen kapal dan identitas awak kapal? Ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya secara resmi Polda Lampung telah melakukan menyetop penyelidikan tersebut karena tidak terbukti ada unsur pidananya. Dan pihaknya saat ini menjelaskan terkait pidana tersebut tidak ada, dan Kapolda Lampung juga menghentikan perkara tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di mana pada hari Sabtu tanggal 2025 jam 5.00 ini, Polres Pesisir Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya keluhan kayu blok yang terdampar di tepi pantai Tanjung Setia, Rekon Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Padang, Kabupaten Pesisir Barat. Setelah dilakukan pengecekan ke kejadian, kami mendapatkan informasi bahwa kayu-kayu tersebut diangkut menggunakan kapal Lampung 9 membawa 968 batang elok atau sekitar 4.800 kubik milik PT Minas Pabelumber yang berangkat dari pelabuhan Jeti PT Minas Pabelumber Abang Jakarta, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kapal tersebut berangkat pada Sabtu tanggal 2 November 2025 sekitar pukul 14.00 ini dengan tujuan PT Mahmud Semarang bersama melalui pelabuhan Tanjung Semarang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 jam 20.30, tepatnya di perairan Tanjung Setia, kapal Romo mengalami mesin karena berdua ini tersulit tali sampah sehingga mesin kapal yang hidup tidak mampu menarik tongkang, lalu bapak tongkang menembak jangkar untuk menahan laju tongkang tersebut agar tidak terbawa arus dan ke bibir pantai. Karena memang kondisi ombak saat itu cukup tinggi sehingga kapal terpaksa dan pada tanggal 7 November 2025 kali jangkar putus yang mengakibatkan kapal tongkang keadaan semakin miring hingga sebagai muatan kayu terjatuh ke laut pantai Tanjung Setia. Selanjutnya, tim kami dari Polres Pesisir Barat mendatangi TKP untuk melakukan evakuasi keselamatan terhadap 14 kapal Romo 9 dengan berkoordinasi dengan Polda Lampung dan Pesisir Polri. Selanjutnya, setelah pengecekan dan pemeriksaan dokumen kapal dengan hasil kapal Romo 9 memiliki dokumen berlayar berupa surat izin persetujuan berlayar SIP nomor SIP ID SIK 1125 000001 dan SIP ID SIK
11.25.00.00.002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelayanan Kelas 3 IKK. Kemudian tim kami dari Penyidik Polres Persibar melakukan penggeledahan terhadap kapal tersebut lebih dari 5 roda dan 13 abk dengan hasil untuk narkoba kapal dan mereka memiliki izin dan sertifikat berlayar sesuai dengan surat pengesahan awak kapal nomor SLU 19 ITNK 1125.00.00.02. Nakoda dan mereka memiliki identitas lengkap. Pemeriksaan terhadap kapal dilakukan yang berisi kayu gelap dan diperoleh fakta berikut, yaitu dokumen angkutan nomor KPD 6253225 yang berasal dari perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau PPPH PT Minas Papiendo. Selanjutnya dapat dari surat label ID barcode pada batang kayu, tidak kepada kayu yang masih terbaca, teridentifikasi atau tercatat dalam sistem pemantauan penuntutan atau SIU, hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan bahwa PT Minas Papiendo diberikan izin usaha pengembangan hasil hutan kayu, yaitu dalam hutan alam IUP AHKHA seluas kurang lebih 78.000 hektar oleh Menteri Kehutanan melalui SK 550 1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah melakukan perpanjangan tahun 2013 sesuai dengan SK 502 Menhub Strip 2 Romawi 2013 tanggal 14 Juni 2013 yang berlangsung sejak tanggal 12 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun. Perjanjian tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perang Hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Pemeriksaan dokumen lain yang telah terverifikasi melaksanakan pemeriksaan ahli BPHL, Kementerian Kehutanan dan Pidana, kemudian pemeriksaan hasil berita acara verifikasi dari Balai Pengelolaan Hutan Sari atau BPHL wilayah 6 dan Lampung serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Kita akan melakukan gelar perkara dalam rangka penghentian pemberian fasilitas hukum kemudian penyidikan. Kalau memang tidak ditemukan tidak pidana pada persidangan hukum. Mungkin perlu disampaikan karena lagi ada nama dari Pak Direktur komunikasi antara Publik dengan pihak usahanya sudah dinyatakan dan sudah dinyatakan hal ini khususnya masyarakat seperti itu dan nanti akan dibayarkan mereka mendapat kompensasi dari peristiwa tersebut. Kami tanyakan apakah ini ada asuransi dan mereka ada asuransi sehingga nanti proses selanjutnya mereka akan berkomunikasi aktif antara penyelam disebut dengan pihak ekspedisi. Prosesnya yang agak kesulitan adalah kapal tersebut pada saat mengangkut ada kerusakan bawah atau robek dari kapal dari bawah. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Informasi terakhir yang kami terima kalau misalnya memperbaiki itu kapal tersebut kurang lebih berbulan. Berbulan untuk memperbaiki. Sementara kayu-kayu tersebut kurang lebih ada 600 batang itu yang hanya di dasar laut.
yang ada di atas kapal kita 97 orang, yang 100 sekian itu ada di lantai. Yang 600 sekian itu mereka masuk ke laut. Jadi yang butuh waktu untuk bisa mengambil kembali, mengangkat ke kapal tersebut. Sementara kapal harus mulai proses perbaikan. Yang mendukung apa yang dilakukan oleh yang mengakibatkan kapal penumpang keadaan miring hingga sebagian muatan kayu terjatuh ke laut pantai Tanjung Setia. Selanjutnya tim kami lalu Jakarta terus yang mengakibatkan kapal penumpang keadaan semakin miring hingga sebagian muatan kayu terjatuh ke laut pantai Tanjung Setia. Selanjutnya tim kami dari Polres Kementerian Kehutanan bersama Polda Lampung merilis hasil penanganan temuan gelondongan kayu yang terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat Lampung pada Rabu 10 Desember. Hasil yang membuat log dari wilayah Mentawai. Berdasarkan gelar perkara, Polda Lampung menghentikan penyidikan lantaran tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung, rekan Bayu Saputra. Silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sandra, bahwasannya kepolisian daerah Lampung benar telah menghentikan kasus ratusan kayu gelonggongan yang terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat sebulan lalu, yang mana pihak kepolisian melakukan penghentian perkara tersebut dikarenakan tidak ada unsur pidana dalam kasus gelonggongan kayu tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf menjelaskan bahwasannya pihaknya telah melakukan penyelidikan dan tidak ditemui unsur pidananya, dan para ABK dan kapal tersebut juga merupakan statusnya legal, yang mana ABK memiliki surat izin untuk berlayar dan termasuk juga nakoda juga, dan termasuk juga kapal yang digunakan juga tercatat resmi atau legal. Begitu rekan Sandra. Baik, rekan Bayu, bisa dilaporkan dari hasil penyelidikan bagaimana awal mula ditemukannya puluhan batang kayu di wilayah pantai Tanjung Setia, Lampung ini? Iya, berdasarkan viral di media sosial, yang mana salah satu warga yang bernama Ajo, ia menyampaikan bahwasannya terdapat banyak terkait kayu yang terdampar di pesisir pantai Tanjung Setia tersebut, dan pihaknya langsung memviralkan video tersebut hingga akhirnya pihak kepolisian turun ke lokasi dan mengecek terkait kayu tersebut, dan saat ini proses penyelidikannya telah dihentikan karena tidak ada unsur pidana dalam penyelidikan kasus tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, bisa dilaporkan langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait pengecekan dokumen kapal dan identitas awak kapal? Ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya secara resmi Polda Lampung telah melakukan menyetop penyelidikan tersebut karena tidak terbukti ada unsur pidananya, dan pihaknya saat ini menjelaskan terkait pidana tersebut tidak ada, dan Polda Lampung juga menghentikan perkara tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. perkembangan penanganan perkara dari wilayah sekitar
yang terdapat di tepi pantai Tanjung Perairan Beton Desa Tanjung Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Setelah dilakukan pengecekan ke kejadian, kami mendapatkan informasi bahwa kayu-kayu tersebut diangkut menggunakan kapal Ormas 69 membawa 968 batang kayu atau sekitar 1.800 kubik milik PT Minas Pabeluber yang berangkat dari pelabuhan Delhi PT Minas Pabeluber Aban Negara Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kapal tersebut berangkat dari Sabtu tanggal 2 November 2025 sekitar pukul 14.00 WIB dengan tujuan PT Mahmud Muhammad bersama melalui pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 jam 20.30 tepatnya di perairan Tanjung kapal Ormas mengalami mati mesin karena berbagai terlilit tali sampah sehingga mesin kapal yang hidup tidak mampu menarik tongkang, lalu tongkang menembak jangkar untuk menahan laju tersebut agar tidak terbawa arus dan ke pintu pantai. Karena memang kondisi ombak itu cukup tinggi sehingga kapal terlalu dan pada 7 November 2025 Stasiun Manggarai kali jangkar putus yang mengakibatkan kapal tongkang keadaan makin miring sehingga sebagai muatan kali terjatuh ke laut pantai Tanjung Setia. Selanjutnya tim kami dari Polres Pesisir Barat mendatangi TKP untuk melakukan evakuasi keselamatan terhadap 14 kapal Ormas 69 dengan berkoordinasi dengan Polda Lampung dan Polri. Selanjutnya kita melakukan dan mengesahkan dokumen kapal dengan hasil kapal Ormas 69 memiliki dokumen berlayar berupa surat izin persetujuan berlayar SIP nomor SIP ID SIK 1125 000001 dan SIP ID SIK 1125 000002 yang dikeluarkan oleh kepala kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 di KKP. Kemudian tim kami dari unit Polres Pesisir melakukan investigasi terhadap kapal tersebut terdiri dari nakoda dan 13 abk dengan hasil untuk nakoda kapal melakukan memiliki izin dan sertifikat berlayar sesuai dengan surat pengesahan awak kapal nomor SLU 19 IDSIK 1125 000002. Nakoda memiliki identitas lengkap. Pemeriksaan terhadap pengatur kapal tongkang sudah dilakukan yang berisi kayu gelap yang diperoleh fakta sebagai berikut, yaitu dokumen angkutan nomor KPC 6253225 yang berasal dari pimpinan berusaha pemanfaatan hutan atau PPH PT Minas Pabeluber. Selanjutnya dapat menjadikan label ID barcode pada batang kayu. Tidak ada batang kayu yang masih terbaca teridentifikasi atau tercatat dalam sistem pemantauan pendudukan atau SIPU. Hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan bahwa PT Minas Pabeluber diberikan izin usaha pengembangan hasil hutan kayu yaitu dalam hutan alam IUP AHKHA seluas
kurang lebih 17 orang itu PK oleh Menteri Kehutanan melalui SK 550 garis miring 1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan berdasarkan perpanjangan tahun 2013 sesuai dengan SK 502 Mendut Strip 2 Romawi 2013 tanggal 18 Juni 2013 yang berlangsung sejak tanggal 13 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun. Perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Pemeriksaan dokumen lain yang telah terverifikasi melaksanakan pemeriksaan ahli BPAL, Kementerian Kehutanan dan Pidana, kemudian meminta hasil dari acara verifikasi dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari atau BPAL wilayah 6 dan Lampung serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Kita akan melakukan gelar perkara dalam rangka kemudian memberikan kepastian hukum mengajar penyidikan. Karena memang tidak ditemukan tidak pidana terhadap kasus tersebut. Mungkin itu mau disampaikan barangkali nanti ada tambahan dari Pak Direktur di komunikasi antara waktu tersebut dengan kita usahanya sudah dikatakan dan sudah dikatakan hal ini khususnya masyarakat seperti itu dan nanti akan dibayarkan mereka mendapat kompensasi dari peristiwa tersebut. Ekspedisi kami tanyakan apakah ini ada asuransi dan mereka ada asuransi sehingga nanti proses selanjutnya mereka akan komunikasi aktif antara penyewa ekspedisi tersebut dengan pihak ekspedisi. Prosesnya yang akan kesulitan adalah kapal tersebut pada saat menggunakan ada kerusakan di bawah atau robek dari kapal yang di bawah. Ini bukan kapal yang untuk aman. Informasi terakhir yang kami terima kalau misalnya memperbaiki itu kapal itu lebih hampir sebulan untuk memperbaiki. Sementara kayu-kayu tersebut kurang lebih ada 600 batang itu yang hanya di dasar laut. Yang ada di atas kapal kita 97 batang, yang 100 sekian itu ada di pantai. Yang 100 sekian itu mereka masuk ke laut. Jadi yang butuh waktu untuk kita mengambil kembali mengangkat ke kapal tersebut. Sementara kapal harus oleh proses perbaikan. Yang mendukung apa yang dilakukan oleh yang mengakibatkan kapal penumpang keadaan sendiri hingga sebagai 15 kali terjatuh ke laut, pantai dan sembilan. Selanjutnya ini kami lalu Jakarta putus yang mengakibatkan kapal penumpang keadaan semakin miring hingga sebagai 15 kali terjatuh ke laut, pantai dan sembilan. Selanjutnya ini kami dari Polres. Kementerian Kehutanan bersama Polda Lampung merilis hasil penanganan temuan gelondongan kayu yang terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat Lampung pada Rabu 10 Desember. Hasil yang membuat log dari wilayah Mentawai. Berdasarkan gelar perkara, Polda Lampung menghentikan penyidikan lantaran tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung, rekan Bayu Saputra. Silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sandra. Bahwasannya kepolisian daerah Lampung benar telah menghentikan kasus
ratusan kayu gelonggongan yang terdampar di pantai Tanjung Setia pesisir barat sebulan lalu, yang mana pihak kepolisian melakukan penghentian perkara tersebut dikarenakan tidak ada unsur pidana dalam kasus gelonggongan kayu tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf menjelaskan bahwasannya pihaknya telah melakukan penyelidikan dan tidak ditemui unsur pidananya, dan para ABK dan kapal tersebut juga merupakan statusnya legal, yang mana ABK memiliki surat izin untuk berlayar dan termasuk juga nakoda juga, dan termasuk juga kapal yang digunakan juga tercatat resmi atau legal. Begitu rekan Sanggra. Baik, rekan Bayu, bisa dilaporkan dari hasil penyelidikan bagaimana awal mula ditemukannya puluhan batang kayu di wilayah Pantai Tanjung Setia Lampung ini? Iya, berdasarkan viral di media sosial, yang mana salah satu warga yang bernama Ajo, ia menyampaikan bahwasannya terdapat banyak terkait kayu yang terdampar di pesisir pantai Tanjung Setia tersebut, dan pihaknya langsung memviralkan video tersebut hingga akhirnya pihak kepolisian turun ke lokasi dan mengecek terkait kayu tersebut, dan saat ini proses penyelidikannya telah dihentikan karena tidak ada unsur pidana dalam penyelidikan kasus tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, bisa dilaporkan langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait pengecekan dokumen kapal dan identitas awak kapal? Ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya secara resmi Polda Lampung telah melakukan menyetop penyelidikan tersebut karena tidak terbukti ada unsur pidananya, dan pihaknya saat ini menjelaskan terkait pidana tersebut tidak ada, dan Polda Lampung juga menghentikan perkara tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Perkembangan penanganan perkara yang besar, di mana pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 jam 5.00 ini, Polres Pesisir Barat mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya puluhan kayu blok yang terdampar di tepi pantai Tanjung Setia, Jalan Beton, Desa Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat. Setelah dilakukan pengecekan ke tempat kejadian, kami mendapatkan informasi bahwa kayu-kayu tersebut dilangsung menggunakan kapal Roland 9 membawa 968 batang kayu atau sekitar 1.800 kubik milik PT Dinas Pavilion yang berangkat dari pelabuhan Jati PT Dinas Pavilion Abang Jakarta Kepulauan Mentawai Makassar. Kapal tersebut berangkat pada Sabtu tanggal 5 November 2025 sekitar pukul 14.00 ini dengan tujuan PT Mahmud Merak bersama melalui pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 jam 20.30, tepatnya di perairan Tanjung Setia, kapal Roland mengalami krisis karena berbagai terlilit tali sampah sehingga mesin kapal
tidak mampu menarik tongkang, lalu bapak tongkang melempar jangkar untuk menahan laju tongkang tersebut agar tidak terbawa arus dan ke pintu pantai. Karena memang kondisi ombak saat itu cukup tinggi sehingga kapal terlalu dan pada tanggal 7 November 2005 kosong kali jangkar putus yang mengakibatkan kapal tongkang keadaan semakin tinggi sehingga sebagai 15 kali terjatuh ke laut pantai Indonesia. Selanjutnya tim kami dari Polres Pesisir Barat mendatangi TKP untuk melakukan evakuasi keselamatan terhadap 14 awak kapal Romawi dengan berkoordinasi dengan Polda Lampung dan Polri. Selanjutnya kita melakukan dan mengesahkan dokumen kapal dengan hasil kapal Romawi memiliki dokumen berlayar berupa surat izin persetujuan berlayar SIP nomor SIP ID STK 1125 000001 dan SIP ID STK 1125 000002 yang dikeluarkan oleh kepala kantor milik penyelenggara peraturan kelas 3 IPK. Kemudian tim kami dari penyidik Polres Pesisir melakukan investigasi terhadap kapal tersebut terdiri dari nakoda dan 13 ABK dengan hasil untuk nakoda kapal dan mereka memiliki izin dan sertifikat berlayar sesuai dengan surat pengesahan awak kapal nomor SLU 19 IJSK 1125 000002. Nakoda dan mereka memiliki identitas lengkap. Pemeriksaan terhadap kapal tongkang dilakukan yang berisi kayu bulat mengikuti fakta sebagai berikut, yaitu dokumen angkutan nomor KPC 653225 yang berasal dari pimpinan berusaha pemanfaatan hutan atau PPH PT Dinas Pakaian. Selanjutnya dapat menjadi surat label ID barcode pada bahan kayu, tidak tiga bahan kayu yang masih terbaca, teridentifikasi atau tercatat dalam sistem pemantauan kedudukan atau SIPU, hasil koordinasi dengan Kementerian Kehutanan bahwa PT Dinas Pakaian diberikan izin usaha pengembangan hasil hutan kayu yaitu dalam hutan alam YUK AHKHA seluas kurang lebih 70.000 hektar oleh Menteri Kehutanan melalui SK 550 LPD 1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah melakukan perpanjangan tahun 2013 sesuai dengan SK 502 Menhub Strip 2 Romawi 2013 tanggal 18 Juni 2013 yang berlangsung sejak tanggal 12 April 2011 untuk jangka waktu 45 tahun. Perjalanan tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Pemeriksaan dokumen lain yang telah terverifikasi melaksanakan pemeriksaan ahli BPHL, Kementerian Kehutanan dan Pidana, kemudian pemeriksaan hasil berita acara verifikasi dari Balai Pengelolaan Hutan Lestari atau BPHL wilayah 6 dan Lampung serta berkoordinasi dengan pihak terkait. Kita akan melakukan gelar perkara dalam rangka penghentian pembukaan pajak untuk penghentian penyidikan. Karena memang tidak ditemukan tidak pidana terhadap perkara tersebut.
Mungkin kalau disampaikan nanti ada teman dari Pak Direktur di komunikasi antara Pak dengan pihak usahanya sudah dinyatakan dan sudah dinyatakan hal ini khususnya masyarakat nanti akan dibayarkan mereka mendapat kompensasi dari peristiwa tersebut. Kami tanyakan apakah ini adalah solusi atau mereka adalah solusi, sehingga nanti proses selanjutnya mereka akan berkomunikasi aktif antara penyumbang dari tersebut dengan pihak ekspedisi. Prosesnya yang akan kesulitan adalah kapal tersebut pada saat menangkap ada kerusakan bawah atau robek dari kapal yang di bawah. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Informasi terakhir yang kami terima kalau misalnya memperbaiki itu kapal tersebut lebih hampir sebulan untuk memperbaiki. Sementara kali-kali tersebut kurang lebih ada 600 batang itu yang hanya di dasar laut. Yang ada di atas kapal sekitar 97 batang. Yang 100 sekian itu ada di pantai. Nah, yang 100 sekian itu mereka masuk ke dasar laut. Jadi yang butuh waktu untuk mengambil kembali mengangkat ke kapal tersebut. Sementara kapal harus melalui proses kegiatan. Yang dukung apa yang dilakukan oleh yang mengakibatkan kapal penumpang keadaan sendiri hingga sebagai muatan kali terjatuh ke laut pantai Tanjung Setia. Selanjutnya tim kami kali Jakarta putus yang mengakibatkan kapal penumpang keadaan semakin miring hingga sebagai muatan kali terjatuh ke laut pantai Tanjung Setia. Selanjutnya tim kami dari Polres Kementerian Kehutanan bersama Polda Lampung merilis hasil penanganan temuan gelondongan kayu yang terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat Lampung pada Rabu 10 Desember. Hasil yang membuat log dari wilayah Mentawai. Berdasarkan gelar perkara, Polda Lampung menghentikan penyidikan lantaran tidak ditemukan unsur pidana dalam kasus ini. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung, rekan Bayu Saputra. Silahkan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Sandra. Bahwasannya kepolisian daerah Lampung benar telah menghentikan kasus ratusan kayu gelonggongan yang terdampar di pantai Tanjung Setia, pesisir barat sebulan lalu, yang mana pihak kepolisian melakukan penghentian perkara tersebut dikarenakan tidak ada unsur pidana dalam kasus gelonggongan kayu tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol LV Asegaf menjelaskan bahwasannya pihaknya telah melakukan penyelidikan dan tidak ditemui unsur pidananya, dan para ABK dan kapal tersebut juga merupakan statusnya legal, yang mana ABK memiliki surat izin untuk berlayar dan termasuk juga nakoda juga, dan termasuk juga kapal yang digunakan juga tercatat resmi atau legal. Begitu rekan Sandra. Baik, rekan Bayu, bisa dilaporkan dari hasil penyelidikan bagaimana awal mula ditemukannya puluhan batang kayu di wilayah pantai Tanjung Setia, Lampung ini? Ya, berdasarkan viral di media sosial, yang mana salah satu warga yang bernama Ajo, ia menyampaikan bahwasannya terdapat banyak terkait
kayu yang terdampar di pesisir pantai Tanjung Setia tersebut. Dan pihaknya langsung memviralkan video tersebut hingga akhirnya pihak kepolisian turun ke lokasi dan mengecek terkait kayu tersebut. Dan saat ini proses penyelidikannya telah dihentikan karena tidak ada unsur pidana dalam penyelidikan kasus tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, bisa dilaporkan langkah apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait pengecekan dokumen kapal dan identitas awak kapal? Ya, apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya secara resmi Polda Lampung telah melakukan menyetop penyelidikan tersebut karena tidak terbukti ada unsur pidananya. Dan pihaknya saat ini menjelaskan terkait pidana tersebut tidak ada dan Kapolda Lampung juga menghentikan perkara tersebut. Begitu rekan. Baik, rekan Bayu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. di mana Download Tribun X sekarang.